Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan na'imin, hamdan syakirin ala rabbil alamin wa mujibis sa'ilin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin dawit tuqa wal muttaqin, amma ba'd. Sahabat-sahabat Sidik An-Nur Channel yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita bisa menjalankan terus rutinitas kita, memenuhi kewajiban kita sebagai manusia. Baik sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kali ini sengaja kita sudah lama konten tentang belajar dasar ilmu nahwu yang kemarin sempat kita buat 4 episode. Kali ini kita akan membahas tentang pembahasan masih menyambung tentang i'rab. Sebagaimana kita ketahui dari awal, kita mengetahui bahwa jumlah daripada i'rab itu ada 4, rafa, nasab, jer, dan jazm. I'rab rafa kemarin sudah kita bahas mulai dari tanda-tandanya dan tempat dari tanda tersebut. Kali ini kita akan menjelaskan tentang i'rab nasab. I'rab nasab, tanda-tandanya dan juga tempat-tempatnya. Nah, ini berlanjut agar supaya tahu sebagai bentuk dasar untuk kita mengkaji kitab kuning yang notabene tidak ada harokatnya. Baik, sebelum kita mulai, sahabat-sahabat, teman-teman, kami mohon dukungannya untuk subscribe channel ini, like, comment, share jika informasi ini bermanfaat. I'rab nasab ini merupakan jumlah dari bagian i'rab. Seperti kita ketahui bahwa i'rab itu adalah perubahan akhir kalimat karena berbeda-bedanya amil yang masuk baik secara lafadz ataupun kira-kira. Itu adalah i'rab. Jumlahnya rafa, nasab, jer, dan jazm. Kali ini tanda i'rab yang kedua setelah kita membahas tentang i'rab rafa, kali ini kita akan bahas tentang i'rab nasab. I'rab nasab tersendiri itu adalah i'rab yang diuntukkan untuk kalimat isim dan juga kalimat fi'il. Dalam artian ketika ada bentuk kalimat isim atau kalimat fi'il bisa memungkinkan untuk beri'rab nasab. Sedangkan bagaimana cara kita mengetahui bahwa isim atau fi'il tersebut itu beri'rab nasab? Nah, nanti di bab selanjutnya atau bab-bab yang akan datang kita akan membahas tentang mansubatil asma atau isim-isim yang dibaca nasab atau juga fi'il yang dibaca nasab. Fi'il apa saja dan kapan fi'il tersebut bisa di'rab nasab. Itu nanti next. Yang jelas yang hari ini kita bahas, sahabat-sahabat, adalah tanda-tanda dari i'rab nasab. Sebelum kita lanjut, mari kita ngopi dulu. Mantap. Baik, tanda i'rab nasab yang pertama adalah fathah. Ini merupakan tanda asli atau tanda asal dari i'rab nasab. Fathah. Fathah menjadi tanda i'rab nasab. Ini bertempat pada yang pertama adalah isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad itu adalah isim yang menunjukkan arti tunggal. Seperti lafadz zaidun, lafadz rojulun, lafadz madrasatun. Semua bentuk kalimat isim, ingat-ingat, isim itu adalah bentuk kata benda, ya, yang memiliki arti tunggal, arti satu, maka dalam grammar Arab namanya adalah isim mufrad. Nah, ketika isim mufrad tersebut beri'rab nasab, maka tandanya adalah dengan menggunakan fathah. Harokat di atas, biasanya begitu fathah. Contoh, ra'aitu zaidan. Ra'aitu, saya melihat zaidan terhadap zaid. Nah, kebetulan zaidan ini menjadi maf'ul bih. Sedangkan maf'ul bih ini kita ketahui bahwa termasuk dari salah satu isim-isim yang dibaca nasab. Isim yang dibaca nasab itu banyaknya ada 14. Nah, zaidan ini termasuk isim yang dibaca nasab. Kebetulan karena lafaz zaidan ini merupakan isim mufrad, maka tanda nasabnya dengan menggunakan fathah. Ra'aitu zaidan. Kalau kemarin kita jelaskan ja'a zaidun, bukan zaidan. Kenapa? Karena i'rabnya rafa, tandanya domah. Nah, kalau yang ini ra'aitu zaidan karena menjadi maf'ul bih, maka tanda nasabnya adalah dengan menggunakan fathah. Karena lafaz zaidan bentuk dari isim mufrad atau isim yang menunjukkan arti satu. Kalau kita terjemahkan, ra'aitu, saya melihat zaidan, satu orang yang bernama Zaid. Jadi zaidnya satu.
Yang selanjutnya, tanda fathah menjadi tanda daripada i'rab nasab adalah bertempat pada jama taksir. Seperti kemarin kita ketahui bahwa jama taksir itu adalah kalimat isim yang menunjukkan arti banyak, berubah bentuk dari mufradnya, berubah bentuk dari arti tunggalnya. Contoh, lafaz rijalan. Rijal itu adalah bentuk perubahan dari rojulun. Kalau rojulun artinya satu karena isim mufrad. Diubah menjadi jama taksir, ya, dirubah menjadi rijalan. Nah, akhirnya maknanya sudah beda. Beberapa laki-laki atau laki-laki banyak karena menunjukkan arti jama. Jama sendiri itu adalah menunjukkan arti lebih dari dua. Kalau satu mufrad, dua tasniyah, sedangkan yang melebihi dari dua namanya jama. Nah, kebetulan karena ini berubah dari bentuk mufradnya, berubah dari bentuk tunggalnya, maka dinamakan dengan jama taksir. Tandanya dengan menggunakan fathah. Contohnya, ro'aitu rijalan. Ro'aitu saya melihat rijalan terhadap beberapa laki-laki. Nah, itu jama taksir. Kebetulan juga sama, lafaz rijalan termasuk dari bagian dari mansubatil asma atau isim-isim yang terbaca nasab. Dan ini merupakan jama taksir, maka tandanya dengan fathah. Sehingga ketika kalian menemukan bentuk daripada jama taksir dan kebetulan i'rabnya nasab, maka jangan ragu ketika ditanya tandanya apa, maka tandanya adalah dengan menggunakan harokat fathah. Yang terakhir, fathah menjadi tanda i'rab nasab bertempat pada fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan syai'un, atau kalau dalam kitab jurumiyahnya namanya fi'lul mudhari alladzi lam yatasil bi akhirih syai'un. Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan syai'un. Syai'un kemarin sudah kita jelaskan, isinya adalah alif tasniyah, wawu jama' dan ya muannas mukhatabah. Contoh, la yadriba, asalnya adalah yadribu. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu ketika tidak bertemu dengan amil nasab, tidak bertemu dengan amil jazm, maka dipastikan tandanya ada i'rabnya adalah rofa. Jadi ketika fi'il mudhari tidak kemasukan amil nasab, juga tidak kemasukan amil jazm, maka pasti i'rabnya adalah rofa. Nah, kebetulan pada lafaz la yadriba ini kemasukan amil nasab yang berupa lan. Nanti amil nasab ada di belakang. Contoh-contohnya amil nasab. Kita biar berurutan aja dulu. Nah, karena kemasukan amil nasab yang berupa lan, maka sudah tentu jelas bahwa fi'il mudhari tersebut beri'rab nasab. Karena fi'il mudhari itu tidak bersambung dengan syai'un, tidak ada wawu jamaknya, tidak ada alif tasniyahnya, juga tidak ada ya muannas mukhatabahnya, maka tanda nasabnya dengan menggunakan fathah menjadi la yadriba. Asalnya yadribu. Kemasukan amil nasab berupa lan, dia berupa fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan syai'un, maka tandanya dengan fathah la yadriba. Awas, tanda i'rab tadi kita sudah jelaskan, tandanya ada di akhir daripada kalimat. Itu tanda nasab yang pertama, fathah. Yang kedua, tanda nasab yang kedua adalah dengan menggunakan alif. Artinya, alif juga bisa menjadi tanda daripada i'rab nasab. Kapan? Bertempat pada apa? Nah, ternyata alif menjadi tanda i'rab nasab bertempat pada asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu adalah isim yang jumlahnya ada 5, yaitu abun, akhun, hamun, fu, dan dhu. Nah, ketika ada 5 bentuk kalimat ini, maka namanya adalah asmaul khamsah. Contoh, ro'aitu abaka, ro'aitu akhoka, seumpama begitu. Tandanya dengan menggunakan alif, ya, mohon maaf. Tandanya dengan menggunakan alif. Nah, sama lafaz abaka ini juga merupakan maf'ul bih. Maf'ul bih itu adalah isim yang dibaca nasab yang menunjukkan arti sesuatu yang dikenai pekerjaannya fa'il atau objek lah bahasanya. Nah, kebetulan i'rabnya nasab karena ini merupakan asmaul khamsah, maka tanda nasabnya dengan menggunakan alif. Ro'aitu abaka. Ro'aitu saya melihat abaka terhadap bapak kamu, ayah kamu. Nah, itu. Nah, terus itu merupakan tanda nasab yang berupa alif. Jadi hanya pada satu tempat, yaitu asmaul khamsah. Bisa dicontohkan yang lainnya.
bukan hanya ro'aitu abaka. Nanti kita juga mencari isim-isim yang terbaca nasab yang ketika berkedudukan menjadi maf'ul bi ataupun yang lainnya, isim-isim yang terbaca nasab yang jumlahnya ada 14 dan itu merupakan asmaul khamsah, maka tandanya dengan menggunakan alif. Pun tanda nasab yang selanjutnya adalah kasroh. Kasroh menjadi tanda i'rab nasab bertempat pada jama' mu'annas salim. Apa itu jama' mu'annas salim? Kalau diartikan dalam ilmu jurmiyahnya, ilmu nahunya, jama' mu'annas salim itu adalah isim yang menunjukkan arti perempuan banyak dan diakhiri dengan menggunakan alif dan ta. Awas, kalau ada isim akhirnya alif dan ta itu ada indikasi jama' mu'annas salim. Contoh, al-muslimat. Al-muslimat asalnya al-muslim. Huruf akhirnya ditambahi alif dan ta. Maka ini berubah bentuk menjadi jama' mu'annas salim sehingga artinya adalah perempuan banyak. Dan jama' mu'annas salim ketika berirob nasab maka tandanya dengan menggunakan kasroh. Ro'aitu saya melihat al-muslimati. Awas kasroh. Al-muslimati. Saya melihat beberapa orang muslim perempuan. Tandanya dengan menggunakan kasroh ketika berirob nasab. Sama ro'aitu al-muslimati. Kebetulan al-muslimati ini irobnya nasab karena menjadi maf'ul bih gitu. Pun. Selanjutnya, tanda nasab yang selanjutnya adalah ya. Artinya ya juga menjadi bagian dari tanda irob nasab. Kapan? Bertempat pada dua tempat. Yang pertama adalah isim tasniyah. Apa itu isim tasniyah? Nah, isim tasniyah itu adalah isim yang menunjukkan arti dua. Tadi saya sudah jelaskan bahwa ada isim mufrad menunjukkan arti tunggal, isim tasniyah menunjukkan arti dua, jama' menunjukkan arti lebih dari dua atau banyak, gitu ya. Pun. Isim tasniyah menunjukkan arti dua. Contoh, asalnya Zaidun, artinya satu. Maka ketika kita mau bentukkan dengan makna dua atau isim tasniyah, maka kita rubah Zaidun menjadi Zaidaini. Awas, Zaidaini. Ini mirip sekali dengan jama' mudzakkar salim. Bedanya adalah harokat pada huruf yang jatuh sebelum ya. Perhatikan. Asalnya Zaidun menjadi Zaidaini. Itu tasniyah. Kalau jama' mudzakkar salim, Zaidina. Perbedaannya adalah harokat huruf sebelumnya ya. Kalau isim tasniyah, harokat sebelumnya ya itu terbaca fathah. Kalau jama' mu'annas salim, harokat huruf sebelumnya ya itu berharokat kasroh. Zaidina jama' mudzakkar salim, Zaidaini isim tasniyah. Nah, ketika berirob nasab maka isim tasniyah tandanya dengan menggunakan ya. Ro'aitu Zaidaini. Saya melihat dua orang yang bernama Zaid atau saya melihat dua Zaid gitu. Bon. Yang kedua, ya menjadi tanda irob nasab bertempat pada jama' mudzakkar salim. Nah, contohnya tadi ya yang saya jelaskan, Zaidun kalau ditasniyahkan menjadi Zaidaini, kalau dijamakan menjadi Zaidina. Itu tanda-tandanya ketika irob nasab sama dengan menggunakan ya. Maka cara kita membedakan itu isim tasniyah dan jama' adalah dengan mengetahui harokat huruf sebelumnya ya. Kalau harokat sebelumnya ya, huruf yang sebelumnya ya itu harokatnya adalah kasroh, maka jama'. Ro'aitu azaidina. Nah, azaidina irobnya nasab karena menjadi maf'ul bih, tanda nasabnya dengan menggunakan ya karena jama' mudzakkar salim. Atan. Tanda yang terakhir daripada tanda irob nasab yang terakhir adalah hadfun nun atau membuang huruf nun. Artinya membuang huruf nun itu juga termasuk bagian tanda dari tanda-tanda irob nasab. Oke, sebelum lanjut kita kopi dulu. Mantap, mohon maaf ini bukan endorse ya. Hadfun nun yang terakhir, tanda irob nasab yang terakhir adalah hadfun nun atau dengan membuang nun. Ini terjadi pada af'alul khamsah.
Kemarin saya sudah jelaskan bahwa af'al khamsah itu adalah isim yang jumlahnya ada 5. Ini terbentuk dari fi'il mudhari yang bersambung dengan syai'un. Maka tandanya adalah dengan membuang huruf nun. Contoh, la yadriba. Awas, asalnya yadribani. Sedang atau akan memukul 2 orang laki-laki. Yadribani. Asalnya yadribu, ya kan? Kemasukan alif tasniyah tadi sayun, kemasukan alif tasniyah menjadi yadriba, dan ini merupakan af'al khamsah, ada nunnya yang di huruf akhirnya berupa nun. Asalnya yadribani. Tadribani itu bagian-bagian dari af'al khamsah atau fi'il mudhari yang bersambung dengan syai'un. Kalau bersambung dengan alif berarti yadribani, bersambung dengan wawu yadribuna, bersambung dengan ya muannas mukhatabah tadribi. Atau tadribina kalau i'rabnya rofa. Kebetulan yang kita bahas sekarang adalah i'rabnya nasab. Sehingga ketika ada af'alul khamsah atau fi'il mudhari yang bersambung dengan syai'un tadi menunjukkan arti tasniyah jama', menunjukkan arti jama' ya tadi tasniyah, menunjukkan arti jama' dan ya muannas mukhatabah, maka ketika beri'rab nasab, tanda nasabnya dengan hadfun nun atau dengan membuang nun. Yadribani menjadi layadriba. Kebetulan kemasukan amil nasab yang berupa lan. Itu. Akhirnya tanda nasabnya dengan hadfun nun atau membuang nun. Yang asalnya yadribani ada nunnya, kita buang nunnya menjadi layadriba. Itu tanda daripada i'rab nasab. Baik teman-teman, sahabat-sahabat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, mudah-mudahan informasi itu bermanfaat dan bisa menjadi dasar kita untuk belajar, terus semangat belajar ilmu nahwu, mengkaji untuk bisa membaca kitab kuning. Dengan terus kita semangat belajar, terus berusaha, fa insyaallah jika ada keinginan kita yang kuat, motivasi kita yang besar, maka fa insyaallah kita bisa akan mempelajari dan bisa untuk membaca kitab kuning. Baik sobat, itu mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penuh barokah.